Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Estina, NPM 5021243, kelas 4F, mata kuliah adalah kurikulum. Dosen pengampu Bapak Teguh Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP kelas tinggi. Selanjutnya yaitu buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai materi tertentu. Bentuk buku siswa bukan sekadar bahan bacaan, tetapi juga untuk digunakan melaksanakan kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggara. Pembelajaran kontekstual artinya siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah penjelasan yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntunan kurikulum ke-13. Fungsi buku guru sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. 2. Sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 3. Penjelasan tentang metode dan penjelasan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya tema pembelajaran dalam buku guru dan siswa kelas 4, 5, dan 6 dalam kurikulum 2013. Kelas 4, 1. Diriku. 2. Keluargaku. 3. Rumahku. 4. Sekolahku. 5. Lingkunganku. Kelas 5, 1. Pahlawanku. 2. Kegemaran budaya Indonesia. 3. Peristiwa bersejarah di Indonesia. 4. Peristiwa penting di Indonesia. 5. Lingkungan hidup. Kelas 6, 1. Peristiwa penting di masa lampau. 2. Masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. 3. Kebudayaan dan perdagangan di dunia. 4. Kesehatan kesejahteraan sosial. 5. Makanan sehat. Selanjutnya itu silabus kelas tinggi. Silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pembelajaran. Dalam penyusunan silabus ada beberapa komponen yang harus terpenuhi di dalamnya. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu meliputi identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP kelas tinggi. RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran terstruktur, kurikulum, alokasi waktu belajar. Mata pelajaran per minggu terdapat perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas tinggi dialokasikan 36 jam per minggunya. Terdapat perbedaan lain yaitu pada mata pelajaran IPA dan IPS. Di kelas rendah ditiadakan namun dileburkan ke dalam mata pelajaran lain. Sedangkan pada kelas tinggi, mata pelajaran tersebut berdiri sendiri. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya di kelas tinggi ditambah 1 jam untuk setiap kelasnya. Kompetensi inti pada kelas tinggi selain menerima dan menjalankan, siswa juga dituntut dapat menghargai ajaran agama yang dianutnya dalam KI kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6. Siswa dituntut untuk memiliki sikap cinta tanah air pada KI 3 kelas tinggi, yaitu pada kelas 5 dan 6 siswa dituntut untuk memahami pengetahuan tak hanya melalui mengamati dan bertanya, tapi juga dengan mencoba berdasarkan rasa keingintahuan dirinya. Pada KI 4 kelas tinggi yaitu pada kelas 5 dan 6, siswa tidak hanya dituntut untuk menyajikan pengetahuan faktual, tapi juga dituntut untuk dapat menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual.